Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kapten Bahasa akan membahas latihan dan pembahasan soal TOEFL Structure untuk pertemuan keempat. Let's go! Seperti biasa, ketika kita melihat soal di depan kita ini, maka yang pertama kali kita lakukan adalah identifikasi dari fungsi kalimat atau SPOK-nya. Karena dengan SPOK itu kita bisa menentukan di mana letak kesalahan globalnya terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian detail-detail. Di bagian SPOK ini kita harus mencari terlebih dahulu yang disebut dengan predikat ya, karena predikat itu sangat menentukan suatu kalimat. Dia tanpa predikat, kalimat itu bukanlah sebuah kalimat, begitu ya. A metallic object that is in contact with a magnet becomes a magnet themselves. Jadi di sini predikatnya adalah becomes ini ya, sebagai main predikat, predikat intinya. Sedangkan yang lainnya itu bukan predikat inti, tapi dia adalah bagian dari subfungsi tertentu, begitu. Ini adalah predikat. Bentar. Ini adalah predikat, kemudian a metallic object, ini adalah subjek ya. Subjek, kemudian di dalam subjek ini ada subnya, yaitu dijelaskan dengan adjective clause ya, menjadi sub dari subjek ini ya. Oke, that is in contact with a magnet, yang bersentuhan dengan magnet, begitu ya. That is in contact with magnet. Ini is-nya bukanlah predikat utama. Is-nya hanyalah bagian dari subjek ini. Predikat utamanya verb ini ya, becomes. That is in contact with a magnet becomes a magnet themselves. Sedangkan jadi di sini sampai sini nanti itu disebutnya adalah subjek. Kemudian a magnet ini adalah objek, a magnet. Themselves itu adalah keterangan ya. Keterangannya berupa pronoun kebetulan atau adverb berupa pronoun. Oke, kita lanjutkan. Karena di sini SPOK-nya tidak ada yang masalah dengan structure ini, kita lanjutkan ke detail-detailnya. A metallic object that. Tidak ada yang salah dengan that karena untuk kata benda that bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah noun, begini ya. Kata benda baik itu berupa hidup maupun tak hidup ya, that bisa digunakan. That is in contact with, is in contact with. Tidak ada yang salah dengan in contact with karena structure di dalam bahasa Inggris setelah kata depan seperti in ini ya, in ada kata benda atau noun. Kemudian ditambah lagi di situ ada plus with, ini adalah kata depan juga. Kemudian ditambah a magnet, itu adalah structure yang berterima. In contact with a magnet becomes juga tidak ada kesalahan karena objeknya cuma satu, a metallic object atau objek tunggal ya, a magnet themselves. Nah di sini kita menemukan kecurigaan, kan tadi objeknya cuma satu ya, seharusnya bukan themselves karena themselves merujuk pada objek yang jamak, begitu, lebih dari satu. Seharusnya adalah itself. Oke, jadi kita temukan kesalahannya ada di poin D. Oke, berikutnya kita langsung saja ke soal pembahasan nomor 2. The change from summer to winter occurs very abrupt in the tundra regions of North America. Jadi kita temukan dulu predikatnya di mana? Predikatnya ada di sini ya, di bagian occurs ini. Lalu subjeknya adalah the change from summer to winter. Ini juga panjang ya subjeknya. Subjek ini berupa noun ya, pasti noun, dan objek juga berupa noun nantinya di sini. Jadi di sini nanti kita nyebutnya noun phrase ya. Noun phrase dengan penjelasannya itu ada di pre-modifier. Pre itu sebelum, modifier itu penjelas. From summer to winter ini juga penjelas ya, penjelas setelah
ada noun-nya ya. Jadi makanya subjeknya itu cukup panjang di sini karena ia diiringi dengan penjelasnya setelahnya dan sebelumnya begitu ya. Nah, ini the change from summer to winter occurs very abrupt. Nah, very abrupt di sini itu menduduki sebagai suatu keterangan ya atau adverb begitu. In the tundra regions, ini adverb of manner, menunjukkan cara ya. In the tundra regions of North America, ini juga adverb of place ya, adverb of place, keterangan tempat begitu. Jadi secara structure sebenarnya di sini sudah kelihatan ya, ada sebuah kesalahan di adverb of manner. Kenapa dia menggunakan very abrupt, bukannya very abruptly ya, kan gitu ya. Very abruptly, maksudnya itu terjadi sangat cepat begitu perubahannya begitu ya. Jadi bukannya very abrupt begitu. Baik. Ini hanya dugaan pertama. Kita lanjutkan pengecekan ke detail. The change from, kata from tidak ada yang salah karena menunjukkan dari waktu ke waktu ya. From summer to winter occurs. Occurs juga tidak ada yang salah karena subjeknya menandakan tunggal ya. The change, perubahan ini. Bukan perubahan-perubahan ya, tapi perubahan. Perubahan terjadi very abrupt, sangat cepat sekali. Nah, ini tadi yang kita curigai, jelas ini ada kesalahan. In the tundra regions, di daerah-daerah tundra of North America. Jadi yang di juga tidak ada yang salah juga ya. Oke, penulisannya dan tata grammarnya tidak ada yang salah. Oke, jadi kesalahannya ada di C. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Earthquakes occur when sound waves strike a smooth surface and bounce backward. Jadi di sini kita temukan predikatnya terlebih dahulu, di mana predikatnya ini ada pada occur. Jadi predikat intinya ini ada di occur, predikat, sedangkan earthquakes ini adalah subjeknya. Subjeknya diingat ya, subjeknya earthquakes. Apakah earthquakes ini kata benda yang bisa dihitung? Bisa kita cek terlebih dahulu di dalam suatu kamus ya. Ini. Nah, dengan kamus ini kita bisa menentukan kalau kita belum tes TOEFL, kita bisa melihatnya ya. Echo ini adalah dia masuk noun countable ya, bisa dihitung begitu. Jadi earthquakes ini adalah bentuk jamak. Earthquakes occur when sound waves gitu ya. Oke, makanya sound waves. Oke, ini tidak ada hubungannya. Earthquakes terjadi, ini udah benar penggunaan occur-nya ya. Kemudian dipisahkan oleh conjunction. Conjunction-nya ini nanti menjadi suatu klausa sendiri ya. Oke, menjadi suatu klausa. Klausa itu di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan, dia itu susunannya mirip dengan kalimat, tapi dia bukanlah suatu kalimat ya. When sound wave strike a smooth. When sound wave. Oke. Jadi sound waves strike. Nah, ini adalah klausa ya, saya tandai dengan adanya conjunction, maka nanti menjadi klausa. Ketika sudah menjadi klausa, memang ada subjek lagi begitu ya. Ini subjek dari klausa. Subjek dari klausa ya. Ini subjek dari klausanya ada di sini. Saya kasih warna yang berbeda. Jadi ini subjek of clause ya, subjek dari klausa. Terus strike ini juga dari predikat of clause ya, of ini ya, strike a smooth ini jadinya objek dari klausa. Strike a smooth, oke. Objek dari klausa ya. Kemudian smooth surface sampai sini ya berarti ya, smooth surface and bounce. Nah, bounce ini adalah menjadi
predikat juga dari klausa ya. Jadi predikatnya ada dua. Kenapa? Karena ada conjunction and di dalam klausa tersebut. Predikat of clause backwards. Ini adalah adverb of clause. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan nanti dari structure ini, yang biru-biru ini kita sendirikan ya, yang biru-biru ini kita sendirikan. Kita sendirikan saja karena ini nanti akan analisisnya itu menjadi sebuah daerah-daerah begitu ya, daerah atau zona-zona begitu. Nah, secara structure sebenarnya tidak ada masalah di sini. Kita langsung saja analisis secara detailnya ya. Equals occur when, tidak ada masalah dengan conjunction when ada di sini ya. Oke, sound waves. Oke, sound waves diingat ini adalah subjek ya, jangan ketipu ini adalah predikat. Jangan ketipu predikat ya. Tapi ini adalah subjek, sound waves, gelombang-gelombang bunyi. Jadi gelombangnya banyak ya. Oke, nanti kita ngikutin kata kerjanya ya. Strike berarti udah bener ya predikatnya di sini. Strike a smooth surface. Tidak ada yang salah dengan smooth surface. Ini bentuknya surface itu adalah noun. Kemudian smooth ini adalah adjektif ya. Oke. Nah, jadi ada artikel udah bener. Memukul suatu permukaan yang halus and bounce. Oke, bounce di sini. Ini ada sebuah kesalahan. Kalau di bahasa Inggris istilahnya itu tidak paralel ya, tidak paralel. Kenapa? Karena di sini kata kerjanya jelas-jelas bahwa ini adalah kata kerja yang bentuknya untuk jamak ya, karena subjeknya ini adalah subjek yang plural atau lebih dari satu. Strike, maka di sini udah tepat, maka bounce-nya harus diparalel karena sudah ada n. Bounce, harusnya bounce aja, nggak bounce gitu ya. Oke, jadi kesalahannya ada di nomor ini ya, D. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal berikutnya. The American soprano Mary Gardner. Oh, sebelumnya saya bersihkan dulu. Oke, berikutnya. The American soprano Mary Gardner, who had one of the greatest operatic voices of her era, retired at the height of the career. Okay, the American soprano Mary Gardner, who had one of the greatest operatic voices, retired. Oke, retired ini adalah predikatnya ya. Di sini adalah predikatnya, kemudian subjeknya itu panjang sekali karena dia dijelaskan lagi dengan suatu adjective clause yang menggunakan who karena dia adalah orang ya. The American soprano Mary Gardner ini adalah manusia ya, atau orang atau kata benda hidup lah ya. Who had one of the greatest, hidup dan bernyawa, biasanya menggunakan dan berpikir, hidup, berpikir, bernyawa itu menggunakan kata sambung adjective clause yang tepat adalah who. Who had one of the greatest operatic. Di sini tidak ada yang salah dengan adjective clause ini menjadi bagian dari subnya ya, subnya dari subjek ya. Oke, klausanya ini who had one of the greatest operatic voices era, retired, predikat, tidak ada yang salah ya, retired karena dia masa lalu ya, masa lalu, orang legend zaman dulu ini. At the height of the career, at the height of the career ini adalah adverb atau kata keterangan. Tidak ada structure yang bermasalah di sini. Langsung saja kita cek ke detailnya. The American soprano Mary Gardner, who had. Tidak ada yang salah karena ini penggunaan who untuk manusia ya. Kemudian had ini juga tidak ada yang salah karena ini adalah bentuk lampau. Who had one of the greatest operatic. The greatest juga tidak ada yang salah kalau menggunakan level yang superlatif seperti ini, the greatest ya, ini ya, the greatest itu memang menggunakan the, udah benar ya, the greatest operatic
voices of her era retired. Tidak ada yang salah juga dengan retired. At the height of the career, at the height, pada puncaknya, begitu ya, of the career, karir, the-nya ini perlu dicurigai karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dia ini mengacu kepada seseorang yang spesifik ya. Tapi kalau the aja itu ya jelas-jelas ini karir miliknya dari American soprano Mary Gardner tadi ya, sehingga ini harusnya menggunakan her career begitu ya. Jadi dia pensiun di puncak karirnya begitu. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi kesalahannya ada di bagian D. Oke. Berikutnya, kita lakukan hal yang sama. The trapdoor spiders makes a hole in the ground ya. The trapdoor spider mungkin ini adalah jenis spider tertentu ya. Makes, oke, ini adalah predikat dari the trap spiders. Ini adalah predikatnya. Ya, make a hole in the ground. Hole ini adalah hole ini adalah objeknya. In the ground ini adalah keterangan atau adverbnya. Untuk ininya adalah subjeknya. Lines it with silk and closing with hang door. Oke, ini ada koma ya. Oh ya, ini karena ada berbagai predikat ya. Ini predikat 1, ini predikat 2 ya. Oke, jadi subjeknya tidak perlu diulang. Ini nanti disebutnya adalah kalimat compound ya. Predikat 1 dan predikat 2. Lines it with silk and closing. Oke, with silk. Line it udah benar, setelah ini ada it sebagai objeknya di sini ya, objeknya. With silk ini adalah sebagai adverbnya ya, adverb. Kemudian and closing, and ini adalah conjunction atau kata sambung. Nah, ini closing. Closing ini adalah predikat 3 ya. Oke. Jadi udah kelihatan ya, kalau di sini kan harusnya closes gitu ya. Karena mengikuti sebelum-sebelumnya sudah ada predikat lines, terus ini harusnya closes it with hung door begitu. Oke, itu kecurigaan pertama. Close it-nya objek di sini, terus with hung door itu juga adverb. Oke. Kita langsung saja analisa yang lainnya. Barangkali kecurigaan di awal saya masih keliru ya. Barangkali kita temukan 2 kesalahan, tapi tidak mungkin. Dalam TOEFL ada 2 error ya. The trapdoor spider makes udah benar. A hole in the ground. Lines udah benar. It with silk. With silk juga sudah benar. And closing, nah di sini yang salah tadi. Closing with hung door. Hung door tidak ada yang salah dengan hung door. Door ini adalah noun, hung ini adalah adjektif yang diambil dari kata kerja begitu ya. Maksudnya rootnya itu adalah dari kata kerja, pintu yang tergantung begitu ya. Oke, jadi itu dari saya analisisnya ya. Yang salah adalah yang C, tidak menggunakan kata kerja yang semestinya. Semestinya ini adalah kata kerja yang paralel, jadinya adalah seperti ini. Oke, berikutnya, a professor of economic and history at Atlanta University, W.E.B. Du Bois, promoted full racial equality. Oke. Jadi predikatnya adalah promoted, di sini adalah sebagai predikatnya ya. Oke, kemudian full racial equality ini adalah nanti objeknya. Objek daripada kalimat ini itu berupa noun phrase, frase kata benda ya. Nah, kemudian subjeknya ini sepanjang ini ya kawan. Professor of Economic and History at Atlanta University, W.E.B. Du Bois, ini semuanya adalah subjek berupa frase ya. A professor of economic of history
Oke, a professor, tidak ada yang salah dengan professor of economic. Ini saya bold karena saya memerlukan penjelasan detail. Economic, ini ada kecurigaan di sini. Economic itu kalau menurut Cambridge Dictionary itu adalah suatu kondisi ekonomi negara begitu. Jadi penggunaan economic ini kurang kolokit, walaupun economic sendiri itu adalah masuk dalam kelas kata ini ya, kelas kata adjektif ya. Oke. Jadi dia ada economic and history. Harusnya profesor itu bukan kondisi suatu negara ya, bukan kondisi ekonomi suatu negara, tapi bidang ekonomi begitu ya. Professor of Economy and History at Atlanta begitu. Ini saya coret saja langsung, ini ketemu ya salahnya. At History at Atlanta University, W.E.B. Du Bois promoted full racial equality. Jadi tidak ada yang salah dengan structure daripada ini semua, full racial equality. Oke, ini equality adalah noun phrase, equality-nya adalah noun sebagai head, inti dari frasenya. Equality, racialnya itu adalah adjektif. Kemudian ini full-nya itu udah benar juga, bentuknya adalah adjektif begitu. Jadi kesalahannya ada di B ini ya, economic. Baik, ini adalah soal yang terakhir ya. Bubbles of air in the ice cream makes it soft and enough smooth to eat. Seperti biasa, kita temukan dulu predikatnya terlebih dahulu, yaitu ada di make ini ya. Make. Make ini ya, make-nya ini adalah predikat. Kemudian subjeknya bubbles of air in the ice cream, ini adalah subjek. Kemudian make it soft, ini adalah adverb. And enough smooth, ini juga adverb. Oke, to eat begitu. Oke, tidak ada yang salah dengan structure ini. Kita langsung ke detail-detailnya. Bubbles of air, gelembung-gelembung di dalam udara begitu ya. Gelembung-gelembung udara in the ice cream make it soft. Make-nya tidak ada yang salah karena bubble-nya kembali ke sini. Make it ya, make it-nya kembali ke es krim, membuat es krimnya itu lembut. And enough smooth. Oke. Enough smooth. Ini harusnya seperti ini ya. Kalau ada noun, kata benda, misalnya enough plus noun. Contohnya adalah pada structure enough money, begitu ya. Enough money. Nah, maka kalau di sini itu adjektif ya harusnya smooth enough. Smooth enough to eat, begitu ya. Smooth enough to eat. Jadi di sini kesalahannya ada di C. Ini ordernya atau susunan yang berurutan itu dimulai dari adjektif dulu baru enough ya. Smooth enough. Oke. Cukup lembut. Jadi ini adverb, enough-nya itu kelas katanya masuk adverb, sedangkan ini masuk adjektif. Nanti ketemunya adalah adverb phrase ya. Smooth enough to eat. Begitu. Oke, ini kesalahannya ada di C, kesimpulannya yang lainnya udah benar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Hopefully you enjoy learning with Kapten Bahasa and have a nice day. Don't forget to like, comment, and share if you are being helped. See you later.